Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat hidayah. Allah pertemukan kembali, mudah-mudahan pertemuan di hari ini senantiasa mendapatkan ridha, mendapatkan berkah serta ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat iring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaat dan pertolongannya mulai dari dunia ini hingga yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat beliau yang insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan nikmat kepada kita sungguh tidak terbilang. Nikmat Allah yang diturunkan kepada kita sungguh tidak terhitung. Memang Allah tidak menyuruh dan memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhitung itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama nikmat yang kecil, yang kedua nikmat yang sedang, dan yang ketiga nikmat yang agung dan besar. Nikmat yang kecil seperti harta benda, jabatan dan kedudukan. Saking kecilnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang berupa harta, tidak sedikit orang-orang yang mencarinya, sungguh luar biasa. Dari pagi hingga pagi hari lagi, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, malam dibuat siang, siang dibuat malam, karena untuk mencari dan mendapatkan nikmat yang kecil yang berupa harta. Begitu pula dengan kedudukan, adalah merupakan nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita. Untuk mendapatkan nikmat yang kecil berupa kedudukan, tidak sedikit orang-orang yang merendahkan harkat dan martabat manusia, melecehkan saudara-saudaranya, bahkan mohon maaf sampai mengorbankan saudara-saudaranya untuk mendapatkan kedudukan. Begitu pula dengan jabatan. Jabatan adalah merupakan nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita. Untuk mendapatkan jabatan, tidak sedikit untuk menginjak harkat dan martabat seseorang, senggol sana, senggol sini, untuk mendapatkan nikmat kecil yang berupa jabatan. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kedua adalah kesehatan. Sehat adalah nikmat yang Allah yang berikan kepada kita. Nikmat yang sedang ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena sehat adalah mahal sekali. Tidak sedikit orang-orang yang kepingin sehat, nikmat yang kecil yang telah dikumpulkan beberapa tahun harus dikorbankan. Tidak sedikit orang-orang yang kepingin sehat, harta bendanya harus dikorbankan. Begitu pula demi kesehatan, jabatan dan kedudukannya ditaruhkan. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kecil dan sedang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, baik yang mengenal Allah maupun yang tidak mengenal Allah.
baik yang memenuhi perintah Allah maupun yang melanggar perintah Allah. Nikmat yang kecil dan sedang ini diberikan oleh Allah kepada siapapun karena Allah sifatnya Ar-Rahman. Akan tapi ada nikmat yang agung, nikmat yang besar adalah iman dan Islam. Iman dan Islam diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang orang yang diberikan nikmat yang agung dan besar dikurangi nikmat kecilnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang orang-orang berikan nikmat yang agung iman dan Islam juga dikurangi kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berikan nikmat yang besar juga dicukupkan oleh Allah nikmat yang kecil, juga dijamin nikmat yang sedang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak lain adalah mensyukuri nikmat-nikmat itu. Karena dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mensyukuri, kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa Allah sangat pedih. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang kecil, sedang maupun yang agung dan besar, niscaya nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, siksa Allah sangat pedih. Syukur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syukur bil qalbi, meyakini semua anugerah, semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bukan semata-mata prestasi kita, bukan semata-mata jerih payah kita, bukan semata-mata kepandaian dan keahlian kita, akan tapi semua itu anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini semua nikmat yang kecil, nikmat yang sedang, dan nikmat yang agung adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur bil lisan. Orang-orang yang syukur dengan bil qalbi, meyakini semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan keluar dari lisannya, dari bibirnya kalimat-kalimat thayyibah yang senantiasa mampu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ucapan-ucapan yang sederhana, ucapan-ucapan yang ringan, akan tapi ucapan-ucapan yang sederhana dan ringan itu senantiasa mengingatkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur yang ketiga adalah bil af'al. Setelah kita mensyukuri bahwa nikmat Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terucap dalam lisan kita zikir, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, syukur itu dibuktikan dengan perbuatan. Maka surat Al-Kautsar ayat yang kedua menjelaskan fasholli li rabbika wanhar. Itu bukti syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa buktinya? Fasholli, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wanhar, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru tidak bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Solatnya sungguh luar biasa rajinnya,
ibadahnya sungguh luar biasa, akan tapi dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan keluarganya tidak baik, sesama manusia tidak bisa menjaga hubungan baik. Begitu pula sebaliknya, tidak sedikit orang-orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu baiknya dengan tetangga, begitu rukunnya dengan keluarga, tapi tidak baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang syukur, dengan syukur yang sebenarnya, dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya, syukur itu dibuktikan dengan perbuatan, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian marilah kita mencoba mengkoreksi diri kita agar kiranya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, baik di dalam hati kita, di dalam lisan kita, dan dibuktikan dengan perbuatan. Karena dengan syukur nikmat itu akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.